Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semua. Ya, pagi ini kita melanjutkan untuk pembahasan mengenai standar, saudara. Ya, jadi pekan yang lalu kita sudah membahas topik mengenai penentuan standar cost. Ya, jadi standar cost itu adalah apa? Yaitu cost atau harga pokok yang seharusnya, jadi itu bahasanya gitu, saudara, ya, yang seharusnya dikeluarkan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa standar cost adalah cost yang menjadi patokan. Nah, itu juga bisa, saudara. Jadi menjadi patokan dalam suatu penentuan biaya, ya. Nah, kemarin kita sudah mengenal bahwa seperti biasa bahwa dalam penentuan harga pokok produksi, ya, komponen biaya produksi terdiri dari 3, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oleh karena itu, ya, dengan penentuan standar pun juga maka bahan baku, tenaga kerja, serta overhead, kalau kita menggunakan pendekatannya adalah standar, maka menggunakannya pun juga semuanya berdasarkan standar. Jadi bahan baku standar, tenaga kerja standar, kemudian BOP juga standar. Nah, terkait dengan bahan baku, kita kemarin sudah mengenal, ya, bahwa komponen untuk menentukan berapa besarnya biaya bahan baku terdiri dari 2, yaitu harga standar dan kuantitas standar, ya, atau efisiensi standar. Nah, harga standar dan kuantitas standar kalau dikalikan itu akan mendapatkan yang namanya biaya bahan baku. Begitu juga dengan tenaga kerja, ya, tenaga kerja pun juga demikian, ada tarif standar dengan kalau di bahan baku kuantitas maka di sini adalah jam standar. Jadi jam kerja standar dikali dengan tarif standar maka akan ketemu namanya biaya tenaga kerja standar. Demikian juga dengan BOP maka ada tarif standar kemudian dikali dengan kapasitas standar maka akan mendapatkan yang namanya BOP standar. Nah, tarif ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel, ya. Mengapa kita analisa demikian, kita pecah, saudara? Karena nanti pada saat kita membahas mengenai analisa selisih, maka ada beberapa perbedaan di dalam penentuan atau menghitung terkait dengan analisa selisih BOP. Nah, ini pengantar dari saya, saudara. Sebelum kita masuk atau kita lanjutkan, saudara, kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai analisa selisih. Adakah yang ingin Anda tanyakan, saudara, terkait dengan materi yang pekan lalu kita bahas, saudara? Walaupun di pertemuan hari Jumat yang biasanya kita bahas soal kemarin kosong karena ada kegiatan yang harus saya lakukan, yaitu rapat, sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi, kita selesaikan. Nah, nanti, ya, hari Rabu minggu ini juga atau pekan ini di jadwal normal kita akan bahas contoh-contoh soal, khususnya soal-soal yang seringkali diujikan, saudara. Ya, nanti saya sudah siapkan beberapa soal, saudara. Jadi hari Rabu, insya Allah kita akan membahas soal-soal sehingga nanti Anda semakin mantap persiapan Anda untuk menghadapi ujian akhir. Nah, hari Jumat pekan ini, ya seperti biasa karena ada kuliah terakhir kita, maka ada tes yang kedua untuk kelas tutorial. Jadi persiapkan, ya, apa Pak materinya? Ya semua, saudara. Khususnya setelah MIT, yaitu mulai dari proses, ada metode FIFO, ada metode rata-rata, kemudian ada biaya bersama, produk bersama, kemudian produk sampingan, dan yang terakhir adalah standar. Ya, jadi yang kita ujikan di dalam kelas tutorial hari Jumat
itu adalah semua materi ya. Karena apa? Karena insya Allah kita sudah menyelesaikan dengan berbagai macam latihan-latihan, contoh-contoh soal ya. Insya Allah itu sudah sangat memberikan gambaran, dan saya yakin Anda sudah punya bayangan, punya gambaran di dalam persiapan nanti untuk menghadapi tes maupun di dalam menghadapi ujian akhir. Oke. Ada yang mau tanya, saudara? Mas Andika, misalkan, Mbak Sonia, Mas Dedi, Irwana, kemudian Mas Ferry, atau Mbak Vinsky Senia, ada yang mau ditanyakan? Mbak Rama? Tidak ada? Oke, baik. Oke, kalau belum ada, baik. Oke, baik, kita lanjut, saudara. Saya akan share mengenai ini, saudara, mengenai, sebentar, saya buka dulu PPT-nya, termasuk juga nanti saya akan contohkan soal mengenai standar, saudara ya. Sehingga harapannya hari ini kita akan bahas dulu standar ya, khususnya mengenai analisa ya, baik analisa 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih yang di BOP, kemudian selisih efisiensi, selisih harga bahan baku, kemudian selisih tarif, dan selisih efisiensi tenaga kerja. Kita akan bahas semuanya, saudara. Ya, insya Allah dengan di dalam contoh soal ini memberikan gambaran yang lebih jelas. Oke, baik, saudara. Oke. Saya buka dulu, saudara, untuk yang PPT-nya. Ya. Ini materinya sama ya, seperti yang Anda sudah punya, yang sudah saya share di pertemuan sebelumnya atau di pekan yang lalu. Oke. Saya akan lanjut, saudara. Ini kalau Anda perhatikan di dalam standar cost kita akan membahas 2 topik ya. Yang pertama adalah penyusunan standar. Tadi sudah saya singgung di awal-awal ya pembukaan saya, saudara, bahwa penyusunan standar itu berhubungan dengan menentukan cost berdasarkan standar. Nah, apa yang disebut dengan standar? Yaitu biaya yang seharusnya terjadi atau yang seharusnya dikeluarkan. Kan demikian, saudara. Kemudian di dalam menyusun cost standar, maka komponen-komponennya mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu pun semuanya berdasarkan standar. Nah, setelah kita memahami ada perbedaan ya, ada perbedaan terkait dengan penentuan cost berdasarkan actual atau sesungguhnya, kemudian normal yaitu pada kapasitas normal, dan standar atau pada kapasitas standar. Ini sudah, kalau Anda sudah memahaminya, maka yang perlu harus kita lakukan sekarang ini adalah yaitu melakukan analisa selisih, yaitu perbedaan antara ya kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Jadi kalau kita mempunyai standar 1.000, kemudian kita mengeluarkan untuk membeli bahan baku ternyata harganya 1.100, maka ada selisih. Nah, di dalam akuntansi biasa, biaya ini ya, selisih antara 1.000 dengan 1.100 tadi harus dianalisa. Ya, harus dianalisa. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Nah, kemudian saudara, yang perlu dipahami juga di dalam perusahaan yang menganut sistem standar ya dalam penentuan cost produknya, maka jurnal pun akan dicatat berdasarkan standar. Mulai dari pembelian, kemudian dipakai bahannya, kemudian tenaga kerja, kemudian berikutnya adalah BOP, maka semuanya adalah standar. Ya, mudah-mudahan ya hari ini kita bisa menyelesaikan itu, saudara. Tapi kalau tidak, minimal selisih ya, analisa selisih. Nanti di hari Rabu ya kita bahas ya untuk pencatatan jurnalnya. Oke, baik, saudara. Saya akan langsung masuk ke dalam analisa selisih. Kita lihat analisa selisih, saudara.
Ya, ini kemarin sudah ya. Nah, termasuk juga latihan yang saya berikan kepada Anda, ya. Kemudian kita, walaupun sebenarnya kalau ini latihan ini belum saya bahas ya, saudara ya. Kemarin saya menggunakan contoh, oh iya ini contoh-contoh yang di masing-masing ini ya, saudara ya. Oke, ini nanti kita kerjakannya nanti aja, saudara. Contoh latihan nanti kita kerjakan dulu. Saya langsung lompat dulu mengenai perhitungan, analisa selisih, dan jurnal ya berdasarkan kapasitas standar. Oke, baik, perhatikan, saudara. Jadi saya masih ada yang belum saya jelaskan ini ya, yaitu contoh latihan nanti aja sekalian. Ya, sekalian bagaimana kita memahami kalau misalnya mendapatkan soal-soal seperti ini, ya, saudara ya. Oke, baik. Analisa selisih, apa yang disebut dengan selisih? Kan begitu, saudara. Selisih adalah perbedaan antara standar dengan yang sesungguhnya. Ya, tadi saya mencontohkan, misalkan dalam membeli bahan baku, standar kita adalah dengan kuantitas yang sudah kita tetapkan, dengan kualitas yang sudah kita tetapkan. Ternyata, saudara, ya kita memperkirakan berdasarkan apa, saudara? Histori, ya sejarah atau pengalaman sebelumnya, atau berdasarkan harga pasar, atau berdasarkan juga dengan harga dari supplier, maka kita menetapkan ya biaya yang seharusnya dikeluarkan atau yang disebut dengan standar. Misalkan tadi standarnya adalah 1.000. Kemudian pada saat kita membeli kepada supplier, ternyata harganya sudah mengalami kenaikan menjadi 1.100. Nah, maka ada atau timbul yang namanya selisih Rp100 ya antara 1.000 dengan 1.100. Nah, inilah yang disebut dengan selisih. Ya, jadi selisih terjadi ya karena adanya perbedaan antara ya standar dengan yang sesungguhnya. Kemudian selisih dapat digunakan oleh manajemen untuk mengukur prestasi, jadi untuk mengukur kinerja dalam hal ini, saudara. Kemudian dapat juga digunakan oleh manajemen dalam memperbaiki efisiensi dan memberikan perlakuan tertentu kepada fungsi yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Bahwa jika terjadi selisih antara sesungguhnya dengan standar, maka selisih tadi bisa kita gunakan sebagai salah satu informasi yang digunakan oleh manajemen dalam menilai suatu aktivitas. Apa saja misalkan, Pak? Misalkan aktivitas pembelian. Kalau kita membeli, ternyata selama ini biaya apa yang kita bayarkan selalu di atas dari standar kita, berarti ada kemungkinan yang harus dilakukan adalah pindah kepada supplier lain. Itu satu. Atau saudara, kita menggunakan atau membeli bahan-bahan yang memang ya secara kualitasnya itu sesuai dengan keinginan kita dan harganya pun juga harga yang yang sesuai dengan standar kita. Itu salah satu cara, saudara. Jadi dalam analisa apa dulu? Misalkan kita kok selama ini kalau beli di si supplier itu kok harganya selalu naik atau harganya lebih tinggi daripada standar kita. Nah, berarti apa? Kita nggak harus beli di sana. Kita cari supplier lain yang memang kira-kira mempunyai spesifikasi bahan yang sama, tapi harganya adalah sama atau mungkin kalau bisa adalah di bawah dengan harga standar kita. Inilah salah satu bentuk apa, saudara? Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian selain itu juga, saudara, bisa saja juga digunakan sebagai mengukur kinerja atau prestasi ya suatu bagian atau divisi tertentu. Jika sesungguhnya ternyata lebih tinggi daripada standar, berarti kemungkinan terjadi adalah perusahaan tersebut atau divisi tersebut adalah selalu mengalami hal yang disebut dengan boros. Nah, berarti apa, saudara? Kita bisa melihat, wah ini boros ini. Kalau boros berarti apa? Nah, kinerjanya baik atau tidak? Kemudian kalau ternyata boros ini ternyata kinerjanya dianggap tidak baik, maka informasi juga mengenai selisih ini dapat digunakan dalam hal apa? Memperbaiki efisiensi. Ya.
Kita mengatakan kepada divisi tersebut, kenapa kok terjadi boros? Kenapa kita tidak berusaha untuk menekan ya yang menyebabkan terjadinya keborosan tersebut, kan begitu saudara. Nah, inilah yang apa namanya di dalam analisa selisih ini menjadi sesuatu yang apa informasi yang sangat berharga yang digunakan oleh perusahaan ya dalam menilai ya suatu divisi atau bagian tertentu. Nah, nanti di dalam mata kuliah akuntansi manajemen ya semester depan ya dengan catatan adalah Anda lulus akuntansi biaya, Anda akan mendapatkan lagi materi mengenai analisa-analisa ya. Ya salah satunya adalah analisa selisih ini juga akan Anda dapatkan ya. Kemudian juga selisih dapat berupa yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ya tadi saya sudah menyebutkan istilah boros. Kalau boros itu adalah disebut dengan tidak menguntungkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sesungguhnya lebih besar daripada standar. Sesungguhnya lebih besar daripada standar. Kebalikannya disebut atau dianggap menguntungkan jika standarnya lebih tinggi daripada sesungguhnya. Contoh, kita punya standar biaya adalah 5.000. Tetapi dalam prakteknya kita hanya mengeluarkan biaya 4.000. Berarti apa, saudara? Biaya yang seharusnya kita bayarkan, tetapi kita hanya bayar 4.000. Nah, disinilah kita adanya penghematan atau menguntungkan sebesar Rp1.000 ya dari selisih tadi. Nah, ini saudara, hal-hal seperti inilah yang perlu dicermati di dalam kita melakukan analisa, khususnya selisih antara standar dengan sesungguhnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Oke, baik. Biasanya Afifah nih, Afifah kok nggak ada ini Afifah nih? Ya, biasanya Afifah yang jawab. Oke, baik. Kita lanjut. Kita akan analisa, saudara, satu persatu terkait dengan komponen dari biaya produksi, ya, dimulai dari bahan baku. Maka saya beri judul, selisih bahan baku. Yang disebut dengan selisih bahan baku adalah perbedaan antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Nah, selisih bahan baku, ya, ingat saudara, komponen di dalam menentukan biaya bahan baku standar ada dua komponennya, yaitu harga dan kuantitas. Ingat-ingat materi kemarin saya di sini nih. Nah ini, biaya bahan baku terdiri dari standar harga bahan, jadi harga komponen yang pertama. Yang kedua adalah standar kuantitas atau efisiensi. Oleh karena itu, karena terdiri dari dua komponen, gampangnya sudah dalam hal nanti Anda belajar, ini saya kasih ya semacam apa namanya pemahaman yang menurut saya sangat sederhana, sehingga Anda nggak usah bingung nih apa ya kita kalau analisa selisih bagaimana ini. Tinggal Anda tahu ingat-ingat saja bahwa di dalam menentukan standar biaya bahan baku unsurnya ada dua, yaitu harga dan kuantitas. Maka di dalam analisa pun juga akan didapatkan analisa selisih harga dan analisa selisih efisiensi bahan baku. Tadi saya sudah mengatakan, di sini pun juga tertulis, saudara, bahwa selisih bahan baku terjadi karena adanya perbedaan biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Maka, saudara, untuk memahami rumus, ya karena selisih bahan baku dibedakan menjadi dua, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih efisiensi atau kuantitas bahan baku. Kita perhatikan selisih harga bahan baku. Selisih harga bahan baku berarti akan membandingkan antara harga sesungguhnya dengan harga standar. Bisa dipahami, saudara? Harga sesungguhnya dengan harga standar. Itu dulu poin pentingnya. Kemudian pertanyaannya apa?
selisih harga. Kalau harga hubungannya adalah pada saat kita membeli. Maka selisih harga bahan baku adalah selisih antara harga standar dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas yang sesungguhnya dibeli atau kuantitas yang benar-benar kita beli. Karena nanti juga ada yang disebut dengan selisih harga ya bahan baku yang diproduksi. Nah, berarti apa kita yang diproduksi? Sama, membandingkan antara harga standar dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas yang diproduksi, gitu deh, saudara. Kalau ini adalah kuantitas sesungguhnya yang dibeli, kalau ini adalah kuantitas yang sesungguhnya diproduksi. Kalau sudah masuk produksi, pasti jumlah unitnya adalah real atau sesungguhnya. Paham ya, saudara ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah selisih efisiensi bahan baku. Kalau bicara efisiensi, berarti hubungannya kuantitas. Maka akan ada kuantitas standar dengan kuantitas sesungguhnya. Jadi kuantitas standar dan kuantitas sesungguhnya. Nah, kemudian dikali dengan apa? Dikali dengan standar harga per unitnya. Ya, jadi perhatikan di sini, kalau selisih harga bahan, berarti harga sesungguhnya dan harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya, karena sesungguhnya bisa jadi sesungguhnya yang dibeli atau sesungguhnya yang diproduksi, tergantung nanti di soal. Yang kedua adalah selisih efisiensi bahan baku. Nah, selisih efisiensi bahan baku di sini adalah kuantitas sesungguhnya dengan kuantitas standar dibandingkan dikali dengan harga standar. Kita sekarang mengalinya bukan harga sesungguhnya, tapi harga standar. Karena kita akan melihat apa efisien nggak. Ya, kita punya patokan harga. Kemudian berapa kuantitas yang standar dengan kuantitas sesungguhnya. Nah, dalam hal ini ada yang dipakai. Nah, ini dua. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi mohon untuk rumus ini dua ini betul-betul Anda pahami dan hafalkan. Karena di dalam ujian nanti Anda akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Anda diminta untuk analisa selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Ya, oke. Yang kedua adalah yang disebut dengan selisih tenaga kerja. Sama, saudara, dengan tenaga bahan baku, tenaga kerja terdiri dari dua unsur, tarif dan kuantitas. Dalam hal ini adalah jam kerja. Atau kita menyebutnya dengan efisiensi. Yang disebut dengan selisih tenaga kerja adalah selisih antara standar dan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Sama dengan bahan. Unsurnya pun juga sama. Ada dua, Pak. Yaitu tarif standar dan tarif sesungguhnya. Begitu juga dengan kuantitas. Tapi kalau kita kuantitas itu bicara mengenai bahan. Kalau tenaga kerja, kita bicara mengenai apa? Jam kerja. Maka di sini, selisih tenaga kerja dibedakan menjadi tarif dan selisih efisiensi. Efisiensi itu apa? Ya jam kerja, kemarin sudah kita bahas. Ya, pada saat kita penyusunan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, saudara, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah untuk menghitung selisih tarif tenaga kerja, maka tarif standar dibandingkan dengan tarif sesungguhnya dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Pak, boleh tanya, Pak? Silakan. Kalau misalkan begini, saya menulisnya adalah tarif sesungguhnya dikurangi dengan tarif standar. Boleh, Pak? Boleh. Ini bukan baku, saudara. Ini bisa saja. Yang penting pemahamannya Anda tahu bahwa nanti hasil akhirnya adalah kalau sesungguhnya lebih besar daripada standar, maka boros. Atau sebaliknya, standar lebih tinggi daripada sesungguhnya, berarti hemat. Atau menguntungkan, kan begitu, saudara. Yang penting di situ poinnya. Bukan nanti tandanya minus atau positif, tidak. Tapi mana yang lebih besar yang harus Anda perhatikan. Kemudian yang kedua adalah selisih efisiensi tenaga kerja langsung, atau saya menyebutnya dengan selisih jam kerja. Selisih jam kerja berarti jam kerja standar dengan jam kerja sesungguhnya kali
Ya, apa sudah tarif standar? Coba lihat. Sebenarnya rumus ini, lihat, khususnya ini kuantitas sesungguhnya, ini adalah harga standar. Dengan ini sama. Coba nanti Anda tulis di catatan Anda, jejerkan dua ini. Sebetulnya dua ini sama. Anda cukup memahami satu saja, maka Anda sebenarnya sudah memahami dua selisih, baik bahan baku maupun tenaga kerja. Tinggal diganti saja. Bahan baku dia menggunakan harga, nih, harga standar dengan harga kali kuantitas. Sedangkan tarif, maka tarif sesungguhnya dengan tarif standar kali jam kerja sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya, jam sesungguhnya. Sama-sama pengalinya adalah jam sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Selisih efisiensi antara tenaga kerja dan bahan baku sama. Bahan baku adalah kuantitas sesungguhnya dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar. Kalau di sini harga adalah bahan, kalau tadi saya sebutkan, sedangkan kalau untuk tenaga kerja, tarif. Maka kali tarif standar. Tapi di sini sama. Kalau yang tadi kuantitas, maka sekarang jam. Jam standar dengan jam kerja sesungguhnya. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Jadi saya kasih tahu ya, jadi cara menghafalnya itu sebenarnya sederhana, saudara. Anda jangan kebanyakan menghafal, aduh ini banyak rumusnya, Pak. Enggak. Sebetulnya kalau kita mau mempelajari, kita mau mencari petunjuk supaya kita mudah untuk menghafal dan memahaminya, ya tadi. Oh, ternyata cuma begitu ya, Pak ya. Berarti kalau saya menghafal satu rumus atau dua rumus, Pak, untuk di bahan, berarti nanti pada saat tenaga kerja saya ganti saja, Pak. Harga dengan tarif, kuantitas dengan jam kerja. Pasti betul ya, Pak ya? Iya, orang rumusnya sama. Nah, begitu, saudara. Jadi pahami ya, saudara ya. Jadi ini adalah sebetulnya dari saya dulu waktu pertama kali belajar akuntansi biaya pun juga hal-hal seperti ini yang saya cari, saudara. Artinya apa? Karena kalau suruh menghafal begitu banyak rumus, kadang-kadang kita suka lupa. Ya, apalagi kalau misalkan ya daya ingat kita terbatas. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana? Dicari apa? Dicari apa toh ini yang kira-kira kita mudah untuk mengingatnya. Ya tadi. Yang penting pahami dulu apa, saudara? Pahami dulu bahwa komponen bahan, biaya bahan baku maksud saya, dan komponen biaya tenaga kerja itu sebenarnya relatif sama. Harga di bahan, tenaga kerja, tarif. Kuantitas bahan, kalau tenaga kerja, jam kerja. Sudah itu saja, saudara. Oke, baik, saya lanjut. Yang ketiga adalah yang disebut dengan selisih overhead pabrik atau selisih BOP. Selisih BOP adalah perbedaan antara BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Nah, khusus dengan BOP ini nanti kita akan mengenal rumus atau 3 macam analisis. Yang pertama adalah analisa satu selisih, analisa 2 selisih, dan analisa 3 selisih. Analisa 2 selisih, kalau analisa 1 selisih gampang, BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Sudah, itu saja. Kalau kemarin waktu kita belajar belum standar, artinya kita belum belajar pembahasan mengenai bab standar, kita masih menentukan selisih BOP itu adalah BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan, yaitu BOP yang gabungan antara BOP yang ditentukan di muka. Ya, kalau dibebankan. Sedangkan sekarang kita nggak lagi mengatakan dibebankan, tapi kita sudah bicara mengenai BOP standar. Maka dibandingkan dengan apa? BOP sesungguhnya itu adalah untuk yang 1 selisih. Kemudian dipecah menjadi 2 selisih. Nah, di dalam 2 selisih nanti akan ada 2 rumus yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah selisih anggaran dan selisih volume, atau biasa juga dengan kalau selisih anggaran disebut dengan selisih terkendali, sedangkan selisih volume produksi namanya volume, berarti selisih kapasitas. Kemudian yang ketiga adalah analisa 3 selisih. Nah, yang dari 2 selisih diturunkan, lagi dijabarkan lagi, ternyata didapat menjadi 3 rumus, yaitu analisa 3 selisih, yaitu selisih tarif, atau disebut dengan selisih pengeluaran, selisih efisiensi overhead, dan selisih volume produksi. Nah, kalau lihat dari selisih volume produksi, antara 2 dan 3, yaitu antara analisa 2 selisih dan analisa 3 selisih sama. Sama-sama apa? Selisih volume.
Berarti apa, saudara? Selisih anggaran di analisa dua selisih ini dipecah menjadi selisih tarif dan selisih efisiensi. Nah, ini, saudara. Oke. Pak, berarti kalau tadi sudah ada 4 rumus, tenaga kerja 2, bahan baku 2, ya, saudara. Kemudian, sekarang kita didapatkan lagi atau dihadapkan dengan BOP itu ada 3 selisih, Pak. Selisih 1, selisih 2, ya analisa 2 selisih maksud saya. Kemudian analisa 3 selisih, 6. 6 rumus, Pak, yang harus kita pahami. Betul, ditambah dengan 4. Berarti 10 rumus yang harus betul-betul Anda kuasai. Karena kita nggak tahu nanti ujiannya. Khususnya di dalam apa, saudara? Khususnya di dalam analisa BOP. Ya, analisa selisih BOP. Nah, analisa selisih BOP itu, ya, apa yang keluar? Apakah yang 2 selisih atau yang 3 selisih? Nah, berarti semua rumus wajib Anda Anda hafalkan dan Anda pahami. Oke, kita lihat rumusnya, saudara. Nah, ini dia. Analisa selisih ini adalah selisih antara BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Kita, kalau yang selama ini kita pahami adalah BOP dibebankan. Tapi kalau sekarang adalah BOP standar. Selalu dibandingkan dengan apa? Yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi analisa selisih adalah selisih BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Kemudian analisa dua selisih, yaitu selisih anggaran. Apa itu selisih anggaran? Anggaran BOP pada kapasitas standar dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Pak, anggaran BOP kapasitas standar itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Biasanya di dalam soal ada contoh saja nanti biar lebih paham. Nah, yang kedua adalah selisih volume produksi, yaitu kapasitas standar dibandingkan dengan kapasitas normal. Nah, ada lagi nih, saudara, kapasitas normal. Ya, dikali dengan tarif BOP tetap standar. Itu disebut dengan selisih volume produksi. Kemudian yang ketiga adalah analisa 3 selisih, ya, yang selisih anggaran dirinci menjadi 2, yaitu selisih tarif, yaitu budget BOP kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Kemudian selisih efisiensi overhead, yaitu kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya kali tarif BOP variabel standar. Sedangkan selisih volume produksi sama dengan yang analisa 2 selisih, yaitu kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas normal kali tarif BOP tetap standar. Ini dia, saudara. Terima kasih. Oh, belum. Jurnal. Nanti dulu jurnalnya. Oke? Baik. Kita akan lihat soal. Sebentar, saya buka dulu ya. Saya share dulu ya, saudara ya. Saya share dulu di grup dulu, saudara ya. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Ya. Saya akan buka dulu untuk saya share di grup sehingga nanti Anda bisa melihat contoh soal mengenai analisa standar ini, saudara. Sebentar ya. Saya buka dulu WhatsApp, kemudian nanti saya kirim di grup WA. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Rama, Cici, Aulia, kemudian Sonia mau tanyakan? Mbak? Belum ada, Pak. Belum ya? Bisa dipahami nggak, Son? Alhamdulillah, insya Allah paham, Pak. Nggak, kalau dari rumusnya bisa ya, tapi nggak tahu nanti kalau dalam mengerjakan soal, begitu? Iya, Pak, itu. Oke, jujur kamu, Son. Betul. Ya, biasa. Nanti baru kita lihat dulu kalau soalnya sudah ada, nanti biasanya dengan kita bahas bersama, nanti insya Allah bisa dipahami. Ya, tunggu sebentar. Ini saya lagi buka dulu. Yang lainnya, kalau ada yang mau tanyakan, misalkan Mas Dedi Irwana, ini Dedi Kusuma ini yang belum kelihatan nih. Mungkin karena pagi ya, kuliah pagi mungkin agak, kalau terbiasa agak bangunnya siang ya mungkin agak susah. Apalagi ini bukan jadwal
normal kita, artinya karena kuliah pengganti. Oke, saudara, sebentar, lagi proses. Astagfirullah, kok agak lama ya. Layar Anda muncul apa, saudara? Masih PPT ya? Iya Pak, masih materi PPT. Oke, bentar ya. Ini jadi soalnya, ini saya sudah buatkan begini, saudara. Nah, ini dia. Ya, sambil nanti buka WA, nanti ini saya share ya, saudara. Tapi kita sambil menunggu, nanti masih proses. Coba Anda perhatikan di sini, saudara. Sebuah perusahaan bernama PT Noval adalah perusahaan yang berproduksi secara massal. Perusahaan menerapkan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok produksinya. Penentuan biaya standar berdasarkan pada kapasitas jam normal. Berapa jam normalnya? Adalah 20.500 jam per tahun. Jadi kita pernah belajar kapasitas ideal, ya, kapasitas sesungguhnya, kapasitas normal. Nah, itu yang sudah kita bahas pada saat ya sebelum kemarin lah, kalau nggak salah ya, materi. Ya. Normal, saudara. Jadi di sini kalau dalam kapasitas normal berarti memperhitungkan adanya apa, saudara? Adanya ini, saudara, kerusakan dari mesin, kemudian ada perbaikan, ada istirahat dari tenaga kerjanya. Nah, kita memperhitungkan itu juga, saudara. Sehingga dalam satu periode tidak kita full apa namanya kita bekerja full misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kapasitas jam kerja normal tersebut menghasilkan tarif BOP sebesar 1.250. Nah, informasi mengenai standar dan sesungguhnya, ini baru masuk nih si Dedi nih. Ya, informasi yang terkait dengan standar dan biaya sesungguhnya yang terjadi adalah apa, saudara? Untuk biaya bahan baku, harga standarnya adalah 3.300. Kuantitasnya berarti dalam memproduksi satu unit dibutuhkan kuantitas 8 kilo. Nah, itu standarnya, saudara. Sehingga kalau ditanya, berapakah biaya bahan baku standar? Kalau misalnya kita melihat dari informasi ini ya, 3.300 kali dengan 8 kilogram. Itu untuk satu unit. Perhatikan untuk satu unit. Begitu juga dengan jam tenaga kerja langsung, BOP tetap, dan BOP variabel. Masing-masing kuantitasnya adalah 3 jam atau jam kerjanya adalah 3 jam. Kemudian berikutnya, tarifnya adalah tenaga kerja 12.000, BOP 500, dan BOP variabel adalah 750. Sedangkan data sesungguhnya yang terjadi selama 1 tahun, bahan baku yang dibeli adalah 58.000 kilogram. Dengan harga per kilogramnya adalah 3.250. Kemudian bahan baku yang dipakai selama satu periode atau 1 tahun tersebut adalah 57.500 kilogram. Ya, karena kita belinya 58.000 kilogram, maka nggak mungkin kita akan memproduksi atau yang kita pakai dari bahan yang kita beli itu adalah lebih besar, kecuali kalau kita menghitungnya dari nilai persediaan kita sebelumnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita melihat dari data ini adalah data yang kita beli 58, yang dipakai dari yang dibeli
Dari 58 itu hanya 57.500. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung adalah 20.000 jam dengan tarif 12.050. Kemudian BOP sesungguhnya adalah 25 juta. Berdasarkan data-data tersebut, ya, ditambah lagi informasi mengenai jumlah produk yang selesai selama 1 tahun adalah 7.500 unit. Dan dari jumlah tersebut dapat dijual sebanyak 6.000 unit dengan harga 50.000 per unitnya. PBDP awal tidak ada, saudara. Oh, ada, yaitu sebanyak 2.500 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan biaya konversi 80%. Sedangkan barang dalam proses akhir jumlahnya 2.000, ya, dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%, biaya konversi 20%. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan metode FIFO dalam menghitung harga pokok produksinya. Nah, dengan 3 informasi tersebut, Anda diminta untuk menghitung berapakah, ya, selisih harga bahan baku, selisih kuantitas bahan baku, tarif, efisiensi, dan selisih BOP menggunakan analisa 3 selisih. Dan yang terakhir, nanti diminta untuk mencatat jurnal. Silakan kerjakan dulu, saudara, ya. Saya kasih waktu, ya, 10 menit lah, sebisanya Anda untuk memahami soal ini, saudara, ya. Nanti kalau sudah, kita akan bahas, ya, khususnya di dalam analisa-analisa selisih tersebut. Nanti baru kita bahas jurnal. Oke, sebentar, ini saya coba buka lagi WhatsApp-nya. Oh, udah bisa. Oke, sebentar. Saya kirim ke grup, ya, saya kirim ke grup. Nanti silakan Anda unduh masing-masing, ya, untuk bisa langsung Anda lihat soal tersebut, saudara. Nah, itu sudah ada, saudara. Ya, sudah ada. Silakan Anda unduh dulu, ya. Kemudian nanti saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu baru kita bahas. Begitu, saudara? Silakan dicoba, ya. Mas Dedi Kusuma, kenapa baru gabung, Mas Dedi? Baru bangun? Atau nggak tahu kalau ada kuliah pengganti, Mas Dedi? Oh, sinyalnya juga bagus nih berarti. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit, nanti kita mulai lagi. Ini tetap di sini, ya. Ini saya record-nya saya pause dulu, nanti setelah itu kita bisa lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Silakan dicoba dikerjakan. Sudah, saudara? Mbak Sonia? Baru sampai yang tenaga kerja, Pak. Oh, tenaga kerja. Mbak Rama, gimana Mbak Rama? Sama Pak, baru yang selisih efisiensi tenaga kerja. Oke, sekarang saya tanya Mbak Sonia, untuk selisih harga berapa, Mbak? 2.900.000, Pak. 2 juta? 2.900.000. Dapat dari mana, Mbak? Harga sesungguhnya dengan harga standar dikali dengan? Kuantitas sesungguhnya dibeli. Oke. Selisih harga bahan baku, oke.
Sekarang kalau saya tanya Mbak, selisih efisiensi bahan baku atau selisih kuantitas bahan baku Mbak, berapa Mbak Sonia? Kalau saya ketemunya 8.250.000, Pak. Dapat dari mana? Kuantitas standar dikurangi kuantitas sungguhnya dipakai dikali harga standar. Itu 60.000 dikurangi 57,5 dikali 3.300. Berapa Mbak? 60.000 Kurangi 57.500 dikali 3.300. Nah, 60.000 dapat dari mana Mbak? Mbak Sonia? Kok nggak ada suaranya? Terputuskah jaringannya? Mbak Sonia? Iya, Pak. 60.000 dapat dari mana saya tanya? Mbak? Oh, Kak Janet. Bentar, Pak. Oke, Mbak Rama deh, Mbak Ramayanti. Anda dapat berapa Mbak Iya. untuk selisih kuantitas bahan baku? Saya agak bingung yang kuantitas standar itu, Pak. Anda dapat berapa kuantitas standarnya? Nggak tahu ya Pak bener atau enggak. 189.723.600 karena pakainya yang 8 itu, Pak. Karena bingung pakai yang mana kuantitas standarnya. Oke, baik. Sekarang saya tanya Mas Ferry Anugrah. Ferry? Ya Pak, Sudah mencoba mengerjakan belum, Mas? saya yang kuantitas yang standar itu ketemu 60.000 Pak. Sama Dapat dari kayak mana yang 60.000, Mas Ferry? 8 dikali 7.500 Pak. 8 dikali dengan 7.500 produk yang dihasilkan, gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Mbak Sonia, kembali ke Mbak Sonia. Anda 60.000 berarti seperti Mas Ferry itu, hitungannya? Iya, Pak. Itu emang tadi agak bingung kan, Pak. Terus ya udah gitu. Ya sudah gitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas, kita cocokkan. Kita lihat dulu soalnya. Ya. Oke, saya share dulu untuk soal. Nah, ini kan saudara. Hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda mendapatkan soal seperti ini adalah mencari dulu berapa sesungguhnya kuantitas. Yang apa, saudara? Kuantitas yang akan digunakan di dalam perhitungan. Nah, karena kita ada kuantitas, jadi kuantitas itu terdiri dari kuantitas barang jadi, atau juga kuantitas dari barang yang masih dalam proses. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menghitung terlebih dahulu apa? Unit ekuivalen. Oke, kebanyakan dari Anda akan bingung dengan kuantitas standar. Karena di dalam soal kuantitas standar itu hanya berdasarkan hitungan hitungan per unit. Seperti contoh, biaya bahan baku ini adalah 8 ya, 8 kg untuk 1 unit. Bisa pahami ya, saudara ya? Jadi 8 kg itu untuk 1 unit. Kalau Anda bandingkan, ini petunjuk lagi nih. Kadang-kadang di ujian Anda kadang-kadang nggak memperhatikan itu, saudara. Seringkali yang terjadi apa? 58.000 dibandingkan dengan 8 kilo. Nggak mungkin.
standarnya 8 kilo, masa kita belinya atau menggunakannya 50.000 kilo misalkan? Nggak mungkin. Biasanya selisih itu terjadi itu antara apa? Antara sesungguhnya dan standar itu tipis atau sedikit. Oleh karena itu, ada yang tiba-tiba langsung mengalihkan seperti Ferry dan Sonia, kalikan 7.500. Boleh kalau tidak diketahui data mengenai BDP awal dan BDP akhir. Artinya, produksi 7.500 selesai 7.500. Boleh itu dikalikan. Artinya semua produk yang diproduksi selesai. Itu boleh. Maka ketemu dengan angka 60.000. Artinya apa? Kebutuhan unitnya, unit yang dihasilkan itu adalah 60.000 unit. Dikali dengan kebutuhan bahan. Bahannya itu berapa? Setiap satu unit butuh 8 kg. Berarti 60.000 kilogram. Kalau soalnya adalah kuantitasnya adalah yang jadi berasal dari yang diproduksi itu sama. Bagaimana Pak kalau misalkan sebagian jadi, kemudian sebagian lagi masih dalam proses. Apalagi ada yang berasal dari BDP bulan sebelumnya atau BDP akhir bulan sebelumnya, sehingga menjadi BDP awal di periode sekarang. Ya, maka caranya adalah kita cari unit ekivalen terlebih dahulu. Nah, gitu, saudara. Jadi, sebelum kita menjawab pertanyaan A, B, dan 1, 2, 3, dan seterusnya ini, saudara, yang harus Anda perhatikan adalah menghitung unit ekivalen terlebih dahulu. Ya, kita lihat dari ini, dari soal. Oke. Caranya adalah, ini saya pakai Excel aja, saudara ya. Ini saya copy aja ini semuanya. Ya, saya copy, mudah-mudahan di Excel dia mau. Oke. Coba saya pindahkan dulu di Excel. Kita bahas, saudara. Sebentar ya, saudara ya. Saya tak perbaiki dulu tampilannya yang di Excel ini biar bisa kelihatan. Ya, jadi kita nggak pindah-pindah ke ini apa? Ke
Oke, baik saudara, ini sudah. Saya pindahkan dulu aja ke Excel, biar datanya saya nggak usah pindah-pindah ya. Oke, baik. Saya buka dulu Excel-nya. Nah, ini dia. Saya agak perbesar ya. Oh, kebesaran. 12 saja. Oke. Nah, kita ulangi, saudara. Tadi. Kemudian di sini ada informasi mengenai biaya bahan baku, kemudian yang dibeli, kemudian yang dipakai, ya. Oke, baik. Kemudian juga ada informasi yang lainnya. Nah, ini yang saya katakan, saudara. Sebelum kita melakukan analisa selisih, hal yang harus Anda perhatikan adalah menghitung dulu unit ekuivalen. Ya, menghitung unit ekuivalen dengan menggunakan metode FIFO. Oke, saya pindah ke sheet berikutnya aja, saudara. Kita hitung, ya, kita menghitung adalah unit ekuivalen, ya, menggunakan metode FIFO. Ingat, ya, yang pertama adalah kita hitung dulu di sini, ya, bahan baku. Udah lagi, saudara? Ya, kita pindah sini aja ya, biar agak ini tenaga atau sorry, bukan tenaga kerja tapi biaya konversi. Oke. Yang pertama adalah barang jadi. Berapa barang jadinya, saudara? Kita lihat di soal, barang jadinya adalah jumlah produk yang selesai selama 1 tahun sebanyak 7.500 unit. Maka di sini adalah 7.500, kemudian biaya konversinya juga 7.500. Oke. Kemudian berikutnya adalah barang jadi dari BDP awal. Ya. Ini saya geser dulu. Ini juga saya geser dikit. Oke. Berapa, saudara? Kita lihat di dalam soal. Dari jumlah tersebut dijual sebanyak 6.000 unit. Persediaan barang dalam proses akhir berjumlah 2.000 unit. Bahan baku tingkat penyelesaiannya adalah 100% dan biaya konversi adalah 50%. Sedangkan produk dalam proses awal 2.500. Oh, berarti BDP awal di sini 2.500, ini adalah 2.500. Maka disebut barang jadi periode sekarang. Nah, ini dia. Ini yang saya sebutkan adalah yang CP, current period. Nah, ini yang seringkali ada yang kapan kita tes, banyak yang salah ya. Oke, diingat-ingat. Sama dengan 7.500 dikurangi dengan 2.500. Ya. Ini pun sama. Sama dengan 7.500 kurangi dengan 2.500. Oke. Ini saya kasih garis bawah, ini juga saya kasih garis bawah. Oke, sudah. Kemudian berikutnya, ditambah dengan apa? Yang berasal dari barang dalam proses awal yang masih dibutuhkan. Sama dengan, atau titik 2, yaitu untuk bahan baku ini adalah 100% dikurangi 100%, ya nggak, saudara? Dikali dengan berapa, saudara? Kita lihat di soalnya. Dikali dengan 2.500, ya. Dikali dengan 2.500. Maka untuk bahan baku 0. Karena habis 100% sudah dipakai. Kemudian untuk biaya konversi, yaitu bahan tenaga kerja dan overhead, sama dengan 100% dikurangi dengan berapa, saudara? Penyerapan di bulan yang lalu baru 80%. Ya, kali dengan kurangi dengan 80%, maaf. Ya, berarti 20% dikali dengan 2.500 sama. Maka di sini berapa, saudara? Sama dengan
0,2 dikali dengan 2.500. Nah, 500. Kemudian untuk ya, jadi poin-poinnya ini kita ini sampai sini ya, ini poin-poinnya, ini juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah barang dalam proses akhir periode, yaitu sama bahan baku ya. Berapa persen saudara bahan baku? Kita lihat di dalam soal kita. Bahan baku adalah berjumlah 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan konversi 50%. Oke. Berarti 100%, maaf. Bahan baku dalam kurung 100% dikali dengan 2.000. Nah, maka di sini berapa saudara? Yaitu 2.000. Nah, langsung ya. Kemudian biaya konversi yaitu 50% dikali dengan 2.000. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan ya 0,5 kali 2.000. 1.000. Sehingga kita jumlahkan. Unit ekuivalen di bawah sini adalah unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 7.000, untuk konversi adalah 6.500. Nah, ini dia. Sekarang kalau Anda tadi kalikan 7.500, Mas Ferry dan Mbak Sonia, beda atau sama, Mbak? Mas? Beda, Pak. Beda, Pak. Bagus. Sekarang udah tahu ya caranya ya. Nah, sekarang tinggal kita ini. Tinggal kita apa? Tinggal kita buat saja untuk apa? Untuk perhitungannya ya. Nah, sekarang kalau ditanya analisa ya. Ini kita masuk ke dalam analisa. Saya di sheet ini aja ya, biar datanya sama. Kita ambil dulu yaitu saya ambil di sini ya. Yang sebelah kanan aja. Analisa bahan baku. Oke, kita buktikan jawabannya tadi Ramayanti dan Sonia dan Ferry juga. Yang pertama adalah mengenai analisa harga. Analisa harga bahan baku. Ya, atau selisih harga bahan. Oke. Yaitu harga sesungguhnya ya. Ini langsung kalau kita mau tulis sama dengan saya supaya Anda untuk belajar lagi, yaitu harga sesungguhnya ya, dibandingkan dengan harga standar ya dikali dengan apa saudara? Dikali dengan, kalau ini adalah analisa biaya berarti analisa harga berarti dikali dengan kuantitas ya bahan dibeli. Nah, ini dia. Maka di sini kita masukkan berapa Pak harga bahan bakunya. Nah, kita lihat di dalam soal kita. Harga bahan baku adalah 3.300. Oke, kita tulis 3.000 ya dalam kurung ya. Dalam kurung di sini 3.300 ya dibandingkan dengan di sheet 1 berapa? Sheet 1 kita 3.250 ya. 3.250 dikali dengan ya, kali dengan kuantitas bahan dibeli. Oke. Kuantitas bahan yang dibeli di dalam soal adalah dibeli 58.000. Nah, ini tadi Sonia udah jawab nih. Dikali dengan 58.000 ya, kilogram. Oke. Sehingga hasilnya berapa? Kita buat di sini. Ya, sama dengan 3.300 dikurangi dengan 3.250 ya, dikali dengan 58.000. Nah, ini hasilnya. 2.500.000. Maaf, 2.900.000. Maka kita perhatikan.
harga sesungguhnya 3.250, harga standarnya 3.300. Analisanya adalah selisih 2.900.000, berarti karena lebih tinggi standar, maka keterangannya adalah menguntungkan. Atau bisa juga menggunakan kata hemat. Ya. Atau bisa juga tidak boros. Nah, gitu, terserah Anda. Oke. Yang pertama, analisa bahan. Bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang kedua, nah sekarang sebelum kita masuk yang kedua, karena ada kuantitas, maka kita buat setelah ketemu unit ekuivalen, kita buat kuantitas standar untuk bahan baku berapa? Ingat, bahan baku itu adalah kebutuhannya di dalam soal dibutuhkan 8 kilo. Maka di sini kuantitas standar, kita tulis di bawahnya biar Anda paham, bahan baku yaitu 8 kg dikali dengan unit ekuivalen. Nah, ini dia. Itu caranya. Yaitu berapa? 8 kali, maaf, sama dengan 8 kali dengan 7.000. Inilah kuantitas standar kita. Kebutuhan standar, ya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam analisa di dalam analisa selisih tersebut. Sedangkan biaya konversi, perhatikan saudara, kita lihat di soalnya. Di dalam soal, kebutuhan jam kerja antara tenaga kerja dan overhead sama-sama 3 jam. Nah, ini dia. Berarti kebutuhan untuk biaya konversi standarnya adalah sama dengan 3 dikali dengan 6.500. Ketemulah 19.500 jam kerja untuk memproduksi, ya, berapa? Yaitu 56.000 bahan. Misalnya begitu, saudara. Ini sama, ya, saya kasih keterangannya adalah 3 jam, ya, dikali dengan unit ekuivalen. Nah, itu dia. Ketemulah 19.500 jam. Sehingga di sini, saudara, ya, perhatikan, saudara, sehingga pada saat kita mau menghitung analisa, ya, atau langsung saja saya tulis selisih kuantitas bahan adalah, atau saya tuliskan dulu langsung rumusnya sama seperti yang di atasnya, sama dengan, ya, kuantitas sesungguhnya, ya, dikurangi dengan atau dibandingkan dengan kuantitas standar, ya, dalam kurung, dikali dengan harga standar. Nah, ini dia rumusnya. Sehingga kita masukkan di sini sama dengan selisih kuantitas bahan, artinya kuantitas sesungguhnya yang diproduksi, dilihat di soal. Kuantitas sesungguhnya adalah yang dipakai 57.500. Nah, sama dengan 57.500 kilogram dibandingkan dengan kuantitas standar kita. Ini kita punya kuantitas hanya 56.000 kilogram, ya, dalam kurung, dikali dengan harga standar kita. Berapa harga standar? Harga standar kita lihat di sini, harga standarnya 3.300. Di soal 3.300. 3.300. Sehingga hasilnya berapa? Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, di sini saudara rumusnya sama dengan, ya, 57.500 dikurangi 56.000, ya. Dalam kurung ini, maaf, supaya kan nanti ada pengalinya. Ini saya dalam kurungkan dulu, ya. Kemudian dikali dengan 3.300. Nah, ini dia. 4.950, tapi lihat ternyata kuantitas sesungguhnya, ya, itu lebih besar daripada kuantitas standar. Berarti dalam kasus ini apa, saudara? Apa, saudara? Tidak. Oke, maaf. Tidak menguntungkan
Atau lawannya hemat, boros. Bisa dipahami, saudara, sampai sini? Beda ya, Sonia ya, jawabannya ya. Ferry juga beda ya, Fer. Untuk di sini ya, Ya, kalau di beda. harga ini pasti bisa sama. Nah, walaupun di dalam soal kita diminta untuk menghitung selisih, ya semua selisih dulu, baru berikutnya adalah buatlah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya ini saya langsung aja, saudara, untuk mencatat pembelian bahan baku. Jadi, kita bahas dulu dari satu selisih, satu selisih yaitu selisih bahan, kemudian nanti setelah itu kita buat jurnal. Maka perhatikan, saudara. Kalau melihat yang dibeli, maka perhatikan kata kuncinya. Persediaan jurnalnya, bahan, oke. Kemudian kreditnya adalah apa, saudara? Utang gaji, utang gaji, utang dagang. Nggak fokus nih, saudara nih. Kenapa kok saya kasih space ini? Supaya kita bisa membedakan. Dilihat di mana, Pak? Lihat di sini, saudara. Di dalam selisih harga bahan baku. Persediaan bahan dicatat berdasarkan standarnya. Maka standarnya di sini berapa? Sama dengan 3.300 harga standar kita kali dengan sesungguhnya dibeli. Berapa sesungguhnya dibeli? 58.000. Nah, ini dia. Ketemulah 191.400. Sedangkan utang dagang adalah utang kita sesungguhnya kepada supplier. Berarti dari apa? Dari harga sesungguhnya 3250 dikali dengan yang betul-betul kita beli 58.000. Ketemulah 188.500. Pak, nggak balance. Nah, maka karena dalam analisa selisih kita dapat adalah hemat atau menguntungkan, maka di sini kita tulis selisih harga bahan. Berapa, Pak? Kita buktikan sama dengan dari 191 juta dikurangi dengan 188.500. Hasilnya harus sama dengan analisa selisih kita. Nah, itu dia. Kalau selama ini kita buat jurnal, pada saat dibeli, debit persediaan bahan, kreditnya adalah utang dagang. Selesai. Tapi sekarang kalau kita menggunakan standar, maka harus membandingkan. Akan ada selisih antara standar dengan sesungguhnya. Jadi pahami sampai sini, saudara? Saya. Oke, baik. Yang pertama. Yang kedua, jurnal mengenai masuk produksi. Ya. Oke, ini saya kasih keterangan jurnal pembelian bahan. Oke. Kemudian ini aja yang saya kasih keterangan, kasih cetak tebal. Kenapa enggak mau? Oke. Kemudian berikutnya adalah jurnal pemakaian bahan. Selama ini kita mencatat jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses, departemen A, B, C, D misalkan. Kreditnya adalah persediaan bahan. Nah, ini dia. Ingat, saudara, karena kita menggunakan saudara? Di sini menggunakan standar, maka pun juga di sini adalah standar. Oke, kita buat. Berapa yang dipakai? Sama dengan 57.500 unit dikali dengan kuantitas standar kita. Berapa kuantitas standar kita? 56.000. Nah, ini dia. Kemudian yang sesungguhnya, yang karena masuk proses, yang betul-betul yang masuk proses, di sini adalah berapa, saudara? Sesungguhnya, sama dengan, sesungguhnya berapa sesungguhnya? Yaitu 57.500. Itu ya, saudara ya. Kemudian dikali dengan, dikali dengan
3.300 harga standar kita. Nah, sebentar, saudara. Ini sepertinya ada keliruan nih, saudara. Pengalinya salah. Ya, ini sama dengan ya, yang dipakai adalah 56.000 ya. Kemudian kali dengan 3.300. Maaf ya, saudara ya. Standar kita. Nah, 184. Kemudian ini adalah 189. Sebentar. Kok saya jadi bingung. Yang dipakai ya, kemudian dengan yang oke. Padahal di sini tidak menguntungkan. Harusnya boros. Boros itu kita rugi di sini. Sebenarnya saya ada yang salah, saudara. Bentar ya, saudara ya. Mohon maaf ya, saudara ya. Ini persediaan bahan kita yang ketukar saya sudah sama dengan yang sesungguhnya dipakai. Nah, mohon maaf. Yaitu 57.500 ya, dikali dengan 3.300. Nah, ini dia. Sedangkan ini adalah yang 56.000-nya, saudara. Karena yang dibebankan ke dalam BDP, yaitu PBDP adalah sesuai dengan standarnya, 56.000. Nah, ini mohon maaf. Nah, kalau di sini baru ketemu adalah selisih kuantitas atau disebut dengan selisih efisiensi. Nah, ini dia. Berapa hasilnya? Sama dengan 189.750 dikurangi dengan 184.800 sama dengan 4.950. Mohon maaf, saudara. Jadi di sini persediaan bahan adalah real, jumlah kuantitas yang betul-betul kita pakai. Ya. Sedangkan di sini yaitu untuk persediaan barang dalam proses adalah berdasarkan standar kita. Kebalik tadi saya. Mohon maaf ya, saudara. Oke. Inilah 2 jurnal yang dicatat di bagian bahan baku. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya pikir udah pada meninggalkan saya nih, saudara nih. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam analisa tenaga kerja. Nah, sekarang kalau kayak gini kita udah bisa, saudara. Sudah bisa karena jam standar kita udah dapat 19.500 jam. Ini kalau mau saya buat 56.000 kilogram, ya, keterangannya ini sama dengan jam. Nah, supaya Anda bisa lebih detail memahaminya nanti. Baik, kita lanjut. Di sini adalah analisa tenaga kerja. Langsung. Oke. Saya akan ambil ini aja, saudara. Ini saya copy. Ya. Saya copy aja. Karena nanti tinggal saya ganti. Ya, saya ganti aja. Ini. Oke. Ya. Saya akan, supaya mempercepat, di sini adalah bukan selisih harga, tapi selisih tarif. Ya, tarif apa, saudara? Tenaga kerja. Kemudian di sini saya ganti juga ya tarif sesungguhnya, kemudian tarif standar kali tarif ya sesungguhnya. Maaf, kuantitas sesungguhnya atau jam kerja sesungguhnya. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya adalah selisih kuantitas, berarti di sini adalah selisih jam kerja. Berarti jam kerja sesungguhnya dengan jam kerja standar kali dengan tarif standar. Oke, kalau enggak ini biar enggak bingung, saudara, ini saya perbaiki ya, saudara ya. Karena saya menulisnya harga sesungguhnya, maka di sini adalah harga sesungguhnya supaya Anda nanti belajar yang enggak keliru. 250
dibandingkan dengan 3.300. Nah, sehingga di sini saudara, kalau kita mau tulis di sini adalah 3250, ya maaf, 3250, ini adalah 3.300. Nah, minus. Tapi kenapa kok menguntungkan? Kita jangan membaca minusnya, saudara. Ya, ini catatan saja. Kita jangan membaca minusnya. Pak, kalau minus tuh biasanya rugi loh, Pak. Nah, tergantung. Kalau yang kita tulis di sini harga standar, makanya saya katakan yang dilihat adalah bandingkan antara standar dengan sesungguhnya. Mengapa kok ini menguntungkan? Karena standarnya lebih tinggi daripada sesungguhnya. Standar kita 3.300, sesungguhnya 3.250. Begitu ya, saudara ya. Walaupun di sini minus, tetapi ini saya hilangkan tanda minusnya. Ya, saya hilangkan supaya apa, saudara? Supaya hasilnya adalah tetap positif. Begitu ya, saudara ya. Saya hilangkan nih minusnya. Walaupun di sini akan kelihatan nanti kalau Anda hitung adalah minus. Tapi yang dilihat adalah bukan minus dan positif. Tetapi hasilnya pasti positif, cuma memaknainya adalah mana yang menguntungkan, mana yang atau tidak menguntungkan, atau hemat atau boros. Begitu ya. Baik. Kita masuk ke dalam analisa tenaga kerja langsung. Selisih tarif tenaga kerja. Kita lihat berapa tarifnya. Tenaga kerja tarifnya 12.050, sedangkan kita punya standar 12.000. Oke, berarti boros. Yaitu kita tulis di sini, sesungguhnya adalah 12.050, sedangkan standar kita adalah 12.000 kali dengan jam kerja sesungguhnya. Kita lihat berapa jam kerja. Jam kerja sesungguhnya adalah 20.000 jam. Oke. Dikali dengan 20.000 jam. 20.000 jam. Nah, ini dia. Maka ya. Nah, ini dia. Sama dengan kita bandingkan, yaitu 12.050 dikurangi dengan 12.000 dikali dengan berapa dari situ? 20.000. Nah, ini dia. 1 juta. Sekarang saya tanya, Mbak Devia. Mbak, kok Devia? Mbak Devi Aisyah. Mbak Devi Aisyah. Iya, Pak. Menguntungkan atau tidak menguntungkan? Hemat atau boros nih, Mbak? Ini Mbak nih, yang analisa tenaga kerja langsung. Yaitu untuk selisih tarif tenaga kerja. Sesungguhnya 12.050, standarnya 12.000. Berarti boros atau hemat? Nilainya 1 juta, ini udah saya hitung. Apa, Mbak? Hemat, Pak. Hah? Hemat? Hemat. Oh, bukan. Boros. Kenapa kok boros? Karena sesungguhnya lebih tinggi daripada standar. Kalau hemat, berarti sesungguhnya harusnya lebih rendah daripada standar. Itu ya Mbak Devi? Devia? Apa? Devia tadi ya. Nah, sekarang berikutnya. Kita lihat. Untuk selisih kuantitas. Berarti di sini adalah selisih jam kerja atau efisiensi. Yaitu ya, didapat dari jam sesungguhnya, jam kerja sesungguhnya dikurangi dengan jam kerja standar. Oke. Kali dengan berarti harga kalau untuk tenaga kerja adalah tarif standar. Caranya adalah selisih jam kerja. Jam kerja sesungguhnya adalah 20.000. Maka di sini kita tulis 20.000 jam. 20.000 jam dikurangi dengan 19,5. Nah, ini dia. Kurangi dengan 19.500 jam untuk standar kali dengan tarif standar. Berapa tarifnya? 12.000.
Sehingga di sini hasilnya berapa? Sama dengan dalam kurung 20.000 dikurangi 19.500 ya, dikali dengan 12.000. 6 juta. Nah, ini dia. Sekarang saya tanya, Mbak, tadi Devi, sekarang Mbak Vinsky Senia. Mbak Vinsky, masih di situ kan Mbak Vinsky? Iya, Pak. Nah, dari selisih jam kerja ini Mbak Vinsky, menurut Anda 6 juta ini boros atau hemat? Boros. Betul ya, karena apa Mbak? Kenapa kok boros Mbak? Karena sesungguhnya lebih besar daripada standar. Sip. Nah, maka bagaimana jurnal? Jurnal mencatat ya pembayaran gaji dan upah. Oke. Ini caranya adalah di sini sama, yaitu apa biasanya saudara? Persediaan barang dalam proses departemen A, B, C, D, biasanya gitu. Kemudian kreditnya adalah apa, saudara? Utang, gaji, dan upah. Persediaan barang dalam proses berarti menggunakan standar. Ya. Oke, ini saya taruh di sini aja deh. Karena oke. Berdasarkan standar. Standarnya berapa, saudara? Tarifnya berapa? 12.000. Standar kuantitas kita 19.500. Ketemulah 234 juta. Sedangkan utang yang akan kita bayarkan untuk kita bayarkan ke karyawan adalah sesungguhnya dia punya, yaitu yang dibayarkan tarif per jamnya adalah 12.050 dikali dengan yang sesungguhnya dia kerjakan, berarti 20.000 jam. Nah, ini dia. Pak, nggak balance nih, Pak. Ya, kembali lagi, selisih. Pertama, selisih tarif. Ya, atau selisih upah. Sama ya. Ya oke lah, selisih tarif aja atau selisih upah nggak apa-apa, udah lanjut saya tulis. Yaitu berapa? Lihat di sini, saudara. 1 juta. Ya Allah. Kok itu yang saya ubah? Nah, yaitu sama dengan nilai dari yang boros ini. Kita ambil 1 juta. Yang kedua adalah selisih efisiensi. Berapa, saudara? Sama dengan 6 juta. Boros juga. Sehingga kalau tadi Anda mau, sebelum kita masukkan angka 1 juta dan 6 juta, ini sama dengan 241 dikurangi dengan 234, ketemu berapa selisihnya? 7 juta. Nah, 7 juta terdiri dari 1 juta tarif, 6 jutanya adalah efisiensi. Nah, inilah jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Paham sampai sini, saudara? Bisa dipahami? Oke. Karena waktunya sudah habis, tapi alhamdulillah kita masih punya waktu untuk hari Rabu. Nah, nanti hari Rabu kita lanjutkan untuk pembahasan selisih BOP dan mengerjakan contoh-contoh soal untuk persiapan ujian. Demikian, saudara. Ya, karena biasanya Anda Senin jam ke-3-4 ada kuliah ya, saudara ya? Ada, Pak. Nah, makanya ini persiapan Anda untuk kuliah. Ya, kita akhiri saja. Ya, karena memang waktunya sudah selesai sampai dengan 9.30. Yang penting Anda sudah tahu bagaimana cara untuk menghitung selisih saudara, selisih harga untuk bahan, selisih kuantitas untuk bahan, kemudian selisih tarif untuk tenaga kerja, dan selisih saudara, selisih efisiensi untuk tenaga kerja, termasuk bagaimana mencatat jurnal dari analisa selisih tersebut. Ya,
Besok Rabu, insya Allah kita akan bahas, lanjutkan soal ini untuk bagaimana selisih BOP-nya, ya, yang 3 selisih. Nah, setelah itu baru kita akan kerjakan contoh-contoh soal yang terkait dengan materi kita setelah meet ini. Demikian, saudara. Terima kasih atas partisipasi Anda, kehadiran Anda, ya walaupun tidak sebanyak di jadwal kita yang hari Rabu, tapi mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini memberikan pemahaman kepada Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya.